Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali di dalam episode berikutnya dari Mari Belajar Alkitab. Dan hari ini kita punya satu edisi khusus di mana kita secara khusus berbicara atau merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita meninggalkan seri kita yang berbicara mengenai surat-surat Paulus. Kita akan lanjutkan pada bulan mendatang, pada bulan Mei. Dan hari ini kita akan secara khusus berbicara mengenai satu topik yaitu mengenai kesedihan atau kedukaan. Kita akan belajar dari Maria Magdalena bagaimana pengalamannya pertemuan dengan Tuhan Yesus itu kemudian mengubah dia bukan hanya satu kali tetapi mengubah dia dua kali. Oke, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Saya minta bisa minta tolong Olivia pimpin kita dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami bisa berkumpul melalui online. Kami akan belajar tentang firman Tuhan dan topik tentang grief ini adalah sesuatu yang setiap kami alami. Namun mungkin tidak semua dari kami berani untuk mengungkapkannya. Tidak semua dari antara kami tahu bagaimana menyingkapinya dengan benar. Tuhan tolong buka hati kami, kosongkan pikiran kami supaya kami mau menerima apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk Ratu Hengki yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Tuhan beri dia akal budi, beri dia kebijaksanaan, dan setiap kata yang dia keluarkan, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di Zoom ini. Terima kasih ya Bapak, waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam bagian pembacaan kita, kita nanti akan membahas khusus dari Yohanes pasal yang ke-20 dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-18 ya, 20 Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Tapi sebelum masuk ke situ ada dua hal yang saya ingin angkat lebih dahulu. Nomor satu, identitas Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Banyak kali dalam tradisi gereja, kebiasaan gereja, Maria Magdalena itu disebut sebagai seorang perempuan pelacur. Ya. Tetapi kalau saudara melihat dalam Alkitab, kita tidak pernah melihat bahwa dia disebut ini sebagai perempuan pelacur. Memang di dalam Alkitab ada disebut ada seorang perempuan yang berdosa, bahkan tidak disebut dia adalah pelacur. Itu di dalam Lukas pasal yang ketujuh dikatakan seorang perempuan berdosa yang kemudian mengurapi kaki Yesus karena dia merasa tidak layak, dan kemudian banyak orang yang menyambung bahwa ini adalah Maria Magdalena. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak pernah menyebut itu. Maria Magdalena, bahasa Indonesia kita sebut Magdalena, itu menunjukkan dia berasal dari sebuah kota yang namanya Magdala, ya, sebuah bukan kota, sebuah desa kecil yang pada waktu itu adalah merupakan daerah penangkap ikan, banyak nelayan di sana. Kita tidak banyak tahu siapa Maria dari Magdala ini atau Maria Magdalena ini. Dia muncul di dalam Lukas pasal yang ke-8 dan dia di situ itu disamakan dengan sekelompok perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Nah, ada penafsiran di sini mengenai apakah dia ini seorang perempuan yang sebetulnya cukup kaya. Karena di dalam Lukas pasal 8, waktu Yesus berjalan berkeliling untuk mengabarkan Injil, mengabarkan waktu ini dikatakan mengabarkan tentang kerajaan Allah, dikatakan di situ ada juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit. Kemudian mulai disebut beberapa nama. Salah satunya yang disebut pertama kali adalah Maria, yang dikatakan yang disebut Magdalena. Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Nah, kemudian pada bagian akhir di sini diberikan semacam penjelasan mengenai siapa perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini dikatakan malah ini rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, itu satu hal yang kita kita ketahui. Apakah Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan jalanan, seorang perempuan tidak baik? Alkitab tidak pernah mengatakan itu, dan ini lebih merupakan satu mitos atau merupakan satu apa namanya ya, satu dihubungkan secara tidak benar. Jadi itu salah, ya, tidak tidak tepat.
Saya katakan ini karena kemudian ada buku-buku seperti Dan Brown membuat Da Vinci Code, ya, dan kemudian menghubungkan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan pelacur, lalu kemudian dia bahkan menjadi istri Yesus, atau dia punya hubungan yang romantis dengan Yesus, menikah atau tidak menikah nanti itu urusannya yang lain. Itu sesuatu yang cukup populer, ya. Jadi saya ingin supaya kita tahu mengenai hal ini. Dengan kata lain, kita tidak tahu banyak siapa itu Maria Magdalena, latar belakangnya seperti apa, kita tidak tahu dengan jelas sekali, tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam pembacaan kita tadi. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, di dalam bahasa Indonesia, itu cuma ada satu kata, kesedihan, atau kadang disebut kedukaan. Di dalam bahasa Inggris, konsep mengenai yang kita mau bicarakan ini bukan sesuatu kesedihan di dalam arti sedih karena eh, makanan saya hari ini hangus. Udah masak capek, hangus, sedih gitu. Sakno gitu, ya. Sedih karena ada hal-hal yang lain yang lebih bersifat sepele. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan sadness. Oke, yang kita bicarakan di sini yang dialami oleh Maria Magdalena ini bukan sekedar adalah sadness, kesedihan, tapi kesedihan yang mendalam, yang biasa kita sebut dengan kedukaan. Nah, grief ya, ini adalah sesuatu yang lebih berat daripada sadness. Sadness ini bisa dikatakan satu emosi dan biasanya itu tidak lama, ya. Sementara sekali dan sadness itu cenderung ringan. Grief itu adalah kalau mau kita hubungkan di sini adalah sadness, kesedihan yang berlarut-larut yang sudah mendalam sekali dan bahkan kadang-kadang itu bisa berdampak pada fisik. Ke grief di sini biasanya kita sebut sebagai kesedihan mendalam atau kedukaan. Jadi hari ini kalau saya bicara mengenai kesedihan, saya lebih berbicara mengenai grief dan bukan berbicara mengenai sadness. Oke, grief ini pengaruhnya, dampaknya itu bisa macam-macam ya. Uh, bisa mengganggu kesehatan, bisa mengganggu secara fisik. Orang yang mengalami grief itu seringkali bahkan tidak mau keluar. Kita mungkin punya kenalan seperti itu. Dia tidak mau keluar, tidak mau ketemu orang, mau mengurung diri di kamar, mau pokoknya baring di ranjang terus, tidak mau ada aktivitas yang lain, sering tidak mandi, tidak makan, ya, tidak merawat diri. Kalaupun dia merawat diri misalnya kadang-kadang tuh dia secara uh, apa namanya rutinitasnya dia terganggu, nggak bisa tidur atau uh, banyak hal-hal yang lain secara fisik yang dia tidak bisa tidak kembali normal. Ya, grief itu biasa muncul karena kehilangan sesuatu yang bagi orang itu sangat penting, sangat bermakna, ya, dan dia sulit sekali untuk coping atau sulit sekali untuk menghadapi kehilangan itu, ya. Dan ini biasa terjadi misalnya ada kematian, uh, ada kehilangan sesuatu yang berat sekali, ya. Dan grief ini bisa kalau berlanjut-lanjut ini bisa kemudian mengakibatkan depresi. Oke, jadi ini dua hal yang berbeda. Kita hari ini bukan bicara mengenai sadness, ya. Saya sedih, saya sebenarnya pengen ikut dalam acara hari ini, tapi saya nggak bisa, sedih banget. Nah, itu sadness. Grief itu jauh lebih mendalam dan scope-nya itu jauh lebih luas. Oke, jadi kalau hari ini saya mempergunakan istilah sedih, kesedihan, kedukaan, saya berbicara mengenai satu kesedihan yang dalam. Saya berbicara mengenai grief dan bukan bicara mengenai sadness. Oke, Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ini berbicara mengenai hari Minggu pertama pada hari Paskah ketika Yesus bangkit. Jadi setelah Yesus disalib, karena Yesus disalib itu menjelang mereka masuk ke hari Sabat, maka pemakaman Yesus tidak bisa sempurna. Dia ditaruh di sebuah kubur di dekat dengan tempat di mana dia disalib, lalu dia disimpan sementara, lalu pada hari Sabtunya, hari Sabat itu, mereka beristirahat, mereka tidak berbuat apa-apa, mereka mengurungkan diri, dan mereka makin dalam, di dalam grief mereka, di dalam kedukaan mereka. Ya. Uh, Kemudian dikatakan di dalam pasal 20, pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi
Sabat itu sudah lewat. Mereka sudah boleh keluar rumah, mereka sudah boleh beraktivitas kembali. Begitu kesempatan itu ada, matahari sudah mulai belum betul-betul muncul, tapi mereka sudah bisa keluar. Dikatakan, maka Maria Magdalena pergi ke kubur itu, dan kita tahu mungkin ada perempuan yang lain, dan dia melihat batu itu sudah terbuka. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita di kemudian pulang, dia beritahukan kepada para murid kemudian lari datang ke kubur, mereka melihat kubur itu sudah kosong. Mereka lihat kubur sudah kosong, mereka bingung apa yang terjadi. Nah, event yang kita baca sekarang ini adalah sesuatu yang terjadi sesudah Petrus dan Yohanes itu pulang, ya, kembali ke tempat mereka tinggal. Tapi dikatakan di situ ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saya mau jelaskan sedikit kata menjenguk ini. Menjenguk di sini, ini dalam bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu memberikan gambaran. Ini cuma seperti dia noleh, lihat ke dalam kubur. Tapi di dalam bahasa aslinya itu memberikan gambaran kepada kita bahwa pintu kubur itu kesannya adalah lebih rendah. Jadi untuk dia melihat ke dalam kubur itu, dia harus membungkuk untuk kemudian melihat ke dalamnya. Jadi jangan membayangkan pintunya itu sama besarnya seperti ukuran manusia barangkali, ya. Dia cuma menoleh ke belakang. Dia mesti lihat ke bawah untuk melihat dari bawah dan baru melihat ke dalam kubur itu. Nah, dikatakan waktu dia menjenguk ke dalam kubur itu, tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Nah, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini mengingatkan kepada kita satu hal. Kesedihan yang mendalam atau kedukaan itu seringkali membutakan mata kita terhadap apa yang kita punya, apa yang ada di hadapan kita, dan membuat kita terfokus kepada apa yang kita tidak punya. Oke? Kedukaan atau grief itu seringkali membuat kita tidak bisa melihat apa yang kita punya karena kita berfokus, perhatian kita yang menjadi akar dari grief, akar dari kesedihan, akar dari kedukaan itu adalah saya kehilangan sesuatu. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan ini, atau sesuatu yang saya pegang dengan saya begitu cintai, yang saya begitu hargai, sekarang saya tidak lagi punya. Fokusnya kita ke situ, kita tidak bisa melihat ada hal yang lain. Oke? Nah, fokus Maria Magdalena itu adalah pada gurunya, guru yang mati. Dia tidak sadar bahwa dia sekarang sementara bertemu dengan Tuhan yang hidup. Jadi fokusnya dia tidak bisa mengenali Yesus. Ada yang mengatakan, oh mungkin karena masih subuh, mungkin karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, mungkin karena wajah Yesus, penampakan Yesus berbeda, suaranya berbeda. Kita tidak tahu. Tapi kita melihat satu hal di sini yang sering kali terjadi dengan orang yang sementara grieving, orang yang sementara berduka, orang yang sementara di dalam kesedihan yang mendalam, yaitu bahwa dia hanya berfokus pada apa yang hilang, apa yang dia tidak punya. Dia tidak bisa mengenang, tidak bisa melihat hal-hal yang dia punya, hal-hal yang indah. Ya, misalnya, kalau kita baru kehilangan seseorang yang kita cintai, misalnya, meninggal dunia misalnya. Kita cuma fokus kepada tadinya saya duduk di sini ada dia. Saya diranjang di sini itu masih ada bajunya dia, masih ada barangnya dia. Kita fokus pada dia tidak ada. Nah, salah satu cara untuk terapi kepada orang-orang yang grieving adalah melakukan atau berusaha menyadarkan dia mengenai apa yang dia punya. Jadi misalnya, ya masih punya kenangan yang indah, atau ya punya kesempatan untuk bersama-sama sebelum meninggal, atau sekarang punya anak dan seterusnya. Ya banyak hal tergantung kepada masing-masing orang. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini bahwa kesedihan yang mendalam seringkali membuat kita tidak bisa melihat fakta, tidak bisa melihat realitas sebagaimana adanya karena persepsi kita itu kemudian dikaburkan
oleh kedukaan itu. Oke. Nah, kedukaan itu adalah hal yang manusiawi. Ya, kita bisa punya kesedihan yang mendalam, tetapi kita juga harus menyadari hal ini dan ini merupakan hal yang penting karena salah satu cara untuk mengatasi atau menghadapi grief, menghadapi kedukaan yang mendalam adalah menyadari betul saya kehilangan sesuatu. Dan salah satu faktornya sebetulnya adalah bahwa kita grieving atau kita berduka adalah karena kita tidak bisa menerima. Kita berusaha menyangkal. Ya, itu adalah dalam psikologi itu ada namanya proses tahapan untuk dalam grieving. Salah satu yang paling awal biasanya adalah penyangkalan. Kemudian nanti belakangan ada selain menyangkal, oh nggak ada, jangan-jangan dia belum mati, ya jangan-jangan saya belum bukan patah hati, jangan-jangan apa gitu, menyangkal, nggak bisa menerima. Tahapan berikutnya bahkan kadang-kadang muncul apa? Kemarahan, ya anger, kemarahan. Merasa kenapa kok saya ditinggal begitu cepat sih? Kan saya udah bilang, coba kalau kamu masih hidup itu kamu ikut saya, kamu apa makannya sehat, sesuatu yang tidak betul-betul rasional, ya. Tapi itu adalah bagian daripada grieving proses, ya. Nah, eh, proses itu sering kali membuat kemudian kita tidak bisa melihat apa yang kita punya. Kita menarik diri, kita ya sudah nggak ada yang mencintai saya lagi. Satu-satunya orang yang mencintai saya sudah meninggal. Ya, sudah nggak ada lagi dalam dunia ini. Saya lebih baik mati saja. Kadang-kadang bisa muncul punya keinginan yang tidak benar. Bahkan orang yang grieving kadang-kadang itu bisa berusaha untuk bunuh diri, ya, berusaha untuk bunuh diri karena kemudian masuk dalam depresi. Nah, dalam proses grieving, salah satu hal yang kita perlu tekankan, kita perlu jelas, walaupun mungkin waktu itu sulit, adalah bahwa sekalipun kita kehilangan sesuatu, bukan berarti kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan sesuatu yang berharga atau seseorang yang kita cintai, bukan berarti kita kehilangan segala sesuatu. Pengalaman Maria mengingatkan kepada kita. Kita bisa menghadapi grieving, tapi kita bisa lolos, kita bisa lewat. Nah, hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah tahap berikutnya adalah bahwa kesedihan yang mendalam atau kesedihan itu seringkali menjadi sebetulnya satu momen, satu kesempatan untuk introspeksi. Lihat di dalam ayat 13. Dua kali Maria Magdalena ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Waktu bertemu dengan Yesus dalam ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Perbedaannya adalah Yesus kemudian memperdalam dan mengatakan, "Siapakah yang engkau cari?" Nah, coba lihat dua kata tanya ini. Yang pertama, bukan apa yang engkau tangisi. Yesus di sini bertanya kepada dia, "Mengapa engkau menangis?" Apa alasannya engkau menangis? Orang yang grieving kadang-kadang tuh sudah tidak bisa berpikir dengan jelas. Oke? Salah satu cara menghadapi kedukaan adalah dia perlu untuk memikirkan apa yang menyebabkan dia berduka. Dan di dalam bagian ini menarik sekali bahwa Yesus bukan bertanya, "Mengapa engkau menangis?" dan "Apa yang engkau cari?" Yang Tuhan Yesus tanyakan adalah secara langsung, siapa yang engkau cari? Nah, kita bisa katakan, benar, ini adalah suasananya di kuburan. Jelas siapa yang kamu cari. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai percakapan antara dua orang asing, Maria tidak mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu seharusnya adalah seorang asing bagi Maria. Sangat wajar kalau dia bertanya, apa yang engkau cari? Apa yang membuat engkau menangis? Teman-teman sekalian, kesedihan, kedukaan, itu seringkali merupakan satu kesempatan, satu momen bagi kita untuk kita bisa introspeksi, untuk memeriksa kembali apa yang menjadi penyebab kesusahan kita. Tadi saya katakan bahwa grieving kadang-kadang itu bisa mengakibatkan atau salah satu tahapan di dalamnya adalah kemarahan. Dia bisa merasa marah. Jadi denial, kemudian dia bisa ada marah, menyangkal dan marah. Dan kemarahan itu seringkali belum tentu kemarahan yang masuk akal. Dia bisa saja menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Dia bisa menyalahkan pihak yang meninggalkan dia. Ya, atau dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya yang mengakibatkan dia kemudian kehilangan apa yang dia cintai itu.
Itu ribet ya, banyak banyak faktornya, banyak kemungkinannya. Nah, waktu mengintrospeksi seperti itu menjadi kesempatan bagi dia untuk memikirkan, apakah ini sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari, atau apakah ini adalah sesuatu yang terjadi karena ada faktor-faktor yang lain? Oke. Dalam kasus Maria Magdalena di sini, kesedihannya mendalam adalah karena dia tidak mengerti mengenai misi Tuhan Yesus. Dia punya konsep yang salah, dia dan murid-murid yang lain. Mereka punya konsep yang salah mengenai makna, mengenai tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 9 dikatakan para murid itu selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan dia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum bisa menerima bahwa Yesus itu harus mati dan kemudian setelah mati akan bangkit kembali. Mereka tidak bisa menerima itu. Itu sebabnya Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya bolak-balik dia menampakkan diri kepada mereka. Bolak-balik Yesus meyakinkan mereka, mengingatkan kepada mereka apa yang diajarkan selama waktu dia masih hidup. Saudara coba bayangkan ya, bukan kan bagus kalau Yesus setelah dia bangkit, dia datang ke rumahnya Hanas, ke tempatnya Kayafas, imam besar, datang ke Pilatus, lalu menampakkan diri di situ. Bu! Kapok semua mereka. Mereka yang menyalibkan Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus ini satu persatu disamperin sama Tuhan Yesus. Either mereka mati ketakutan atau semua langsung jadi Kristen. Kan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, yang terjadi adalah Yesus bukan menampakkan diri pada mereka karena dia bukan untuk show off, dia bukan untuk pamer. Dia bangkit dan dia menyatakan diri, memperlihatkan diri adalah untuk meyakinkan murid-muridnya, untuk mengingatkan murid-muridnya, untuk mengajar murid-muridnya. Nah, waktu Yesus bertanya seperti ini kepada Maria Magdalena, dia memaksa atau mendorong Maria Magdalena untuk berpikir, iya ya, kenapa saya sedih? Apa yang menyebabkan saya menjadi orang yang putus asa seperti ini, menjadi orang yang tidak punya harapan seperti ini? Kenapa saya seperti begitu kecewa? Apakah ini karena saya kecewa? Atau karena saya marah? Atau saya takut? Mengapa engkau menangis? Mungkin karena dia ketakutan, saudara. Mungkin saja karena dia tidak tahu masa depannya mau seperti apa. Dia meninggalkan tempat kelahirannya, dia mengikuti Yesus. Dan sekarang Yesus mati. Masa depannya mau seperti apa? Dia mungkin berpikir seperti itu. Sekarang 3 tahun, 3,5 tahun saya mengikuti Yesus. Sekarang Yesus sudah tidak ada. Saya mesti mengikuti siapa? Apa yang saya harus lakukan? Dia mungkin, saudara, kehilangan tujuan kehidupannya. Kita waktu kehilangan orang yang kita cintai, kita mungkin merasa untuk apa saya hidup. Dulu semua yang saya lakukan untuk dia. Sekarang dia sudah meninggal, sekarang dia sudah tidak ada. Lalu yang saya lakukan ini untuk apa? Apa gunanya? Ya. Nah, Yesus waktu bertanya seperti ini, Yesus mengingatkan kita bahwa grieving itu sering kali menjadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi, untuk memeriksa diri. Yang ketiga, kita lihat di sini bahwa Yesus itu memahami kehancuran kita, dan saya suka sekali Yesus menghampiri kita secara pribadi. Lihat di dalam ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saya senang sekali ayat ini karena mereka menunjukkan keintiman, mereka menunjukkan kedekatan, mereka menunjukkan bahwa ini adalah dua orang yang saling kenal. Tuhan Yesus tidak ngomeli Maria, dia tidak berkhotbah kepada Maria. Tadi saya katakan ini menjadi kesempatan introspeksi, ya, bukan berarti lalu kita mulai khotbahin orang yang sementara grieving. Kalimat yang paling tidak berguna kepada orang yang berduka adalah jangan susah, gak usah susah, gak ada gunanya begitu punya. Yesus tidak pernah melakukan seperti itu. Waktu Yesus melihat Maria dan Marta menangis karena Lazarus meninggal, Yesus tidak mengkhotbahi mereka. Yesus datang dan Alkitab mengatakan apa? Yesus juga menangis dengan mereka.
Yesus juga bersedih dengan mereka. Nah, di dalam ayat yang ke-16 ini, Yesus melakukan hal yang sama. Dia mengerti, dia memahami kedukaan, dia memahami betapa dalamnya rasa kehilangan dari Maria Magdalena ini. Dan dia kemudian, saya tidak tahu apa di dalam suaranya, mungkin caranya dia memanggil, atau suaranya berubah. Kita nggak tahu dan kita tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu di sini, Yesus kemudian masuk ke dalam Maria secara pribadi. Tadinya dia menyebut Maria, memanggil Maria cuma sebagai ibu, perempuan. Ya, itu bahasa aslinya perempuan. Mengapa engkau menangis? Dia tidak berdebat dengan Maria waktu Maria menjelaskan, dia tidak tersinggung bahwa Maria kira dia adalah penjaga kubur. Dia tidak mengetawai Maria, mengatakan, mana kuat kamu angkat mayatnya guru kamu. Ya, enggak, yang kamu ngomong, dia tidak bicara itu. Dia mengerti dan dia menghampiri Maria secara pribadi. Saudara, kita dalam keadaan berduka, saudara. Satu hal yang kita alami adalah bahwa kita seringkali merasa kita sendiri. Tidak ada orang mengerti kita. Dan kita bahkan barangkali tidak mau dimengerti. Itu sebabnya saya katakan tadi, kedukaan kadang-kadang membawa kita itu menarik diri. Kita mengisolasi diri. Saudara mungkin pernah ada yang mengalami seperti itu. Saya beberapa kali melihat orang yang seperti itu. Setelah mengalami kedukaan misalnya, dia nggak mau dikunjungi. Nggak mau keluar kamar. Dia ajak bicara, nggak mau bicara. Dia tanya, mau nggak? Boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Ya dia diem aja ya, nggak nganggu. Ya, Eh, nggak mandi, nggak merawat diri. Ya, taunya pokoknya cuma di dalam kamar, mau tidur, tapi juga nggak bisa tidur, nggak mau diganggu orang, nggak mau. Yesus memahami semua itu. Saya tidak katakan itu sebagai sesuatu yang salah. Itu adalah bagian daripada proses berduka, proses waktu kita sementara memproses kesedihan yang mendalam itu. Tapi di dalam kesedihan mendalam yang kita alami, karena alasan apapun, saya mau supaya teman-teman semua menyadari satu hal. Yesus hadir dan Yesus mau menghampiri kita, mengerti kita secara pribadi. Orang lain barangkali tidak mengerti. Orang lain barangkali tidak bisa memahami kenapa kita berduka dan mereka barangkali meremehkan, ya sudahlah, jangan, nggak usah bersedih begitu lagi, ya, kamu masih muda atau masih ada harapan, masih ada anak. Salah satu cara kita menghibur orang kadang-kadang adalah bukan mendengar, tapi berusaha untuk menyepelekan, berusaha untuk menyederhanakan, ya. Itu nggak selalu menolong. Yesus tidak melakukan ini. Yesus datang, dia mengerti mengapa Maria berduka, dan dia menyapa Maria dengan lembut, dia menyapa Maria secara pribadi. Dia melihat Maria secara pribadi. Saudara, di dalam kedukaan kita, mari kita belajar satu hal, bahwa Yesus menghampiri kita secara pribadi. Dan lihat di dalam ayat 16, Maria berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, Rabi. Dia memanggil Yesus dengan intim. Karena kenapa? Yesus mendekati dia secara pribadi. Nah, di, kebangkitan Tuhan Yesus, bagian berikutnya, kita lihat dalam ayat 6, ayat 17. Kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan Maria, mengajar Maria bahwa dia sekarang bukan lagi mengikuti Yesus secara fisik, tapi dia mengikuti Yesus secara iman. 3,5 tahun dia mengikuti Yesus yang kelihatan. Dia tahu di mana Yesus tidur, dia mungkin menyediakan makanan untuk Yesus, masak untuk Yesus, mencucikan baju untuk Yesus dan murid-muridnya yang lain. Belanja ke pasar barangkali. 3,5 tahun. Dia memiliki keintiman seperti itu, ada satu kedekatan seperti itu. Makanya ayat 17 dikatakan di situ, kata Yesus padanya, janganlah engkau memegang aku. Kata memegang di sini dalam bahasa Indonesia terlalu ringan. Dalam ayat 17, janganlah engkau memegang. Memegang di sini seperti seorang anak kecil yang papa mamanya itu mau pergi, mau keluar dan dia nggak mau kasih papa mamanya keluar, ya, digandolin gitu, ya. Bahasa Inggris dikatakan clinging, ya. Jangan kamu menggandoli saya sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudaraku, katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Gambaran yang diberikan dalam ayat 17 ini adalah Maria karena saking senangnya dan mungkin juga takut kehilangan,
dia memeluk Yesus, kemungkinan sekali dia memeluk kaki Yesus, dan mungkin menangis, mungkin sambil ketawa, mungkin sambil, ini benarkah engkau? Perasaan yang berkecamuk, perasaan yang campur aduk, tapi dia mau megang dengan erat sekali, tidak mau melepaskan, takut kehilangan. Ayat 17, saudara. Tuhan Yesus mengingatkan Maria bahwa kedukaan itu adalah bagian daripada kehidupan. Tetapi kedukaan, sekalipun adalah bagian dari kehidupan, itu harus dihadapi dengan iman. Iman bagi orang Kristen itu harus menjadi kacamata yang kita pakai untuk melihat, menilai, mengukur segala sesuatu. Ayat 17 di sini Tuhan Yesus mengatakan pada Maria Magdalena, jangan terus berpegang kepada saya secara fisik. Dan kalau saya bisa paraphrase, bisa tarik sedikit, ini nggak persis ini dikatakan Yesus. Karena mengingatkan pada kita, segala sesuatu yang kita punya secara fisik, itu suatu hari akan lenyap. Suatu hari akan berlalu. Sering kali kita berduka karena kita merasa, saya belum siap melepaskan apa yang saya cintai, apa yang saya pegang, yang saya hargai secara fisik ini. Orang yang meninggal. Ya, saya sering kali melihat orang setelah anggota keluarganya meninggal, ya, dia kemudian bolak-balik bicara sekarang mengenai apa yang baik mengenai keluarganya. Tetapi ketika keluarganya masih hidup, mereka hampir tidak punya waktu untuk sama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 17 mengingatkan kepada kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik, suatu hari itu kita akan hilang. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita perlu melihat segala sesuatu berdasarkan iman. Dengan makna yang lebih besar, dengan pengertian yang lebih besar. Maria Magdalena diingatkan bahwa mulai sekarang dia akan mengikuti Yesus bukan lagi secara fisik, tetapi mengikuti Yesus secara iman. Ayat yang ke-18 sampai ayat ke-18. Maka Maria Magdalena itu pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepada dia. Pengalaman pribadi Maria Magdalena dan Yesus membuat dia itu menjadi orang yang pertama melihat Yesus yang bangkit. Murid-murid belum pernah melihat Yesus bangkit, hanya Maria Magdalena. Dan kadang-kadang dalam berbicara, dalam khotbah atau dalam teologi, Maria Magdalena ini disebut sebagai penginjil yang pertama. Dia adalah orang yang pertama yang mengabarkan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Ada yang bahkan menyebut dia sebagai rasulnya para rasul. Ya, dia diutus. Rasul itu adalah orang yang diutus. Ya, apostolos, orang yang diutus. Dia diutus kepada siapa? Dia diutus kepada murid-muridnya. Dia diutus kepada para rasul yang lain. Dia ini rasulnya rasul. Dia yang datang kepada Petrus dan Yohanes dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dia adalah saksi yang pertama mengenai kebangkitan Yesus. Dan bagi saya menarik sekali ya, bahwa orang yang pertama melihat Yesus bangkit itu justru bukan Petrus. Perempuan yang kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak pernah dengar dia berkhotbah, kita nggak pernah dengar dia ngajar, kita nggak pernah melihat dia menjadi pemimpin. Tuhan Yesus justru menampakkan diri pertama kali kepada dia. Perempuan yang secara tradisi, secara budaya pada waktu itu tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Kesaksian perempuan itu nggak sah. Maaf ya ibu-ibu, bukan saya yang ngomong. Ya, kesaksian perempuan itu dianggap nggak sah. Tapi Tuhan justru mengutus Maria Magdalena untuk pergi dan untuk bersaksi bagi dia bahwa dia itu sudah bangkit. Bayangkan saudara, tanggung jawab yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Waktu dia dalam perjalanan ke tempat di mana mereka tinggal, saudara, saya bayangkan ya, dia itu ragu apa enggak sih? Waktu dia berbicara kepada mereka, apakah murid-murid itu mengatakan, kamu tuh sudahlah, kamu jangan berhalusinasi, kamu itu terlalu sedih. Mungkin mereka mengatakan, nah, kamu tuh ngomong apa sih?
Nggak mungkin lah dia bangkit gitu. Ya tapi di kubur itu, ini yang saya lihat, enggak lah, itu mungkin kamu cuma berhalusinasi, kamu cuma membayangkan, itu cuma dalam pikiran kamu. Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Tetapi bayangkan, kabar kebangkitan yang pertama kali diberitakan dan dipercayakan, itu bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada Yakobus, murid-murid yang dekat dengan Yesus, tapi justru kepada seorang perempuan yang kita tidak tahu latar belakangnya. Tuhan bisa mengubah seorang yang biasa, seorang yang sederhana, dan Tuhan bisa menjadikan dia sebagai seseorang yang penting, sebagai seseorang yang diberikan peranan yang besar. Bagi saya, saudara, waktu saya membaca bagian ini, saya diingatkan satu hal. Jangan pernah bangga dengan prestasi kita di dalam pelayanan, dalam kita mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita satu pelayanan, itu adalah anugerah. Satu anugerah, satu kehormatan. Jangan perlu khawatir, jangan perlu takut. Karena kenapa? Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan untuk pelayanan. Nah, ada 3 hal secara cepat yang saya ingin ajak kita aplikasikan. Yang pertama, Mazmur pasal 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hatinya hancur. Mazmur Mazmur mengatakan situ, persembahan apa yang bisa ku persembahkan kepada Tuhan, dan dikatakan di situ korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang hancur. Ya, di situ hati yang hancur, dan di Mazmur 34 hati yang hancur ini agak sedikit berbeda. Satu tadi hati yang hancur di sini berhubungan dengan penyesalan, di sini adalah berhubungan dengan kedukaan. Tapi dua-duanya itu mengingatkan kepada kita. Tuhan tidak pernah meremehkan orang-orang yang sementara berduka. Saudara-saudari sekalian, kalau dalam kedukaan, wajar kita merasa diri kita sendiri, tidak ada yang mengerti kita. Kita merasa bahwa kita tidak bisa ngomong kepada siapapun. Kita tidak bisa, pokoknya cuma pengen sendiri aja. Kita merasa tidak ada orang mengerti kita, tidak ada orang memahami kita. Tapi Alkitab berkali-kali memperlihatkan kepada kita cerita-cerita, narasi-narasi seperti ini, bahwa Tuhan mengerti perasaan kita. Tuhan Yesus memahami kita, dan dia dekat dengan orang-orang yang sedih. Bukan untuk mengajari kita, saudara. Menarik sekali saya lihat. Bukan mengajari kita, tapi dia ada di situ untuk merangkul kita, untuk bersama-sama dengan kita. Dia datang kepada kita, saudara, bukan untuk menegur bahwa kita salah waktu kita berduka, memberikan pada kita logika, bukan. Dia datang kepada kita dengan penuh keterbukaan, menyambut kita, cuma memeluk kita, merangkul kita, dan bahkan menangis bersama-sama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dalam Ibrani dikatakan dia mengerti penderitaan-penderitaan yang sementara kita alami. Karena kenapa? Dia sudah mengalami semua itu. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang berduka, orang-orang yang sementara tenggelam dalam kesedihan. Saya nggak tahu apa pengalaman kita pada hari ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang mengalami kedukaan, yang bahkan barangkali sudah masuk ke dalam depresi. Saudara, satu hal yang saya bisa katakan, Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Sekalipun mungkin kita merasa seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Tuhan tetap dekat dengan saudara. Kita seringkali tidak bisa lihat. Kita seringkali tidak bisa kenali dia. Karena fokus kita adalah kepada apa yang kita tidak punya. Fokus kita adalah kepada kehilangan yang kita alami. Tapi saudara, kalau kita mencoba untuk menghapus sedikit air mata kita, mencoba untuk barangkali mengangkat muka kita yang selama ini kita sudah biarkan tertekuk, jatuh, tutup dengan bantal.
Kalau kita mau membuka diri kita sedikit saja, kita akan bisa melihat Yesus berdiri di samping kita. Yesus duduk di ranjang dengan kita. Yesus ada di kursi, di sofa, di sebelah kita. Waktu kita melihat, kita akan melihat tangannya itu sementara memeluk kita. Yesus dekat dengan orang-orang yang bersedih, orang-orang yang berduka. Yang kedua, saudara, dalam 1 Tesalonika ini ayat yang kita sering kali baca ketika kita dalam pemakaman. Ya, ini sering kali dalam pemakaman kita baca. Dan ayat ini mengatakan pada kita selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Berhenti di sini dulu. Kita tidak pernah dilarang menangis, tidak pernah dilarang bersedih, tidak pernah dilarang untuk berduka. Kembali, grieving itu adalah bagian daripada proses yang dialami oleh manusia. Saudara dan saya, ada waktunya kita akan sad, kita akan grieve, ya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa kita orang Kristen, kita punya harapan. Dikatakan di situ ketika kita berduka, ayat ini mengingatkan kepada kita 1 Tesalonika 4 ayat 13, kita berduka cita jangan seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan? Dikatakan karena jikalau kita percaya, kata jikalau dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit membingungkan ya. Dalam bahasa Yunani dia punya satu kata yang terdiri dari dua huruf. Jika. Dalam bahasa Yunani itu punya dua makna, tergantung kepada konteksnya, tergantung kepada tensesnya. Kata di sini bisa diterjemahkan jika dalam arti satu syarat, tapi juga bisa diterjemahkan bukan sebagai jika, tapi diterjemahkan sebagai since. Karena ketika, karena, kalau dalam arti satu fakta, ya bukan bukan conditional dalam arti bukan fakta, merupakan satu fakta bahwa kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kami katakan kepadamu dengan iman, dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dan dikatakan oleh Paulus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, itu menjadi dasar pengharapan kita ketika kita sementara grieving, ketika kita sementara dalam kedukaan, ketika kita mengatakan tidak ada orang yang mengerti saya, tidak ada orang yang bisa memahami saya, tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang sementara saya rasakan. Benar, tapi bukan berarti kita lalu harus putus asa, saudara. Bukan berarti lalu kita tidak punya pengharapan. Yesus mengasihi kita, dan dia mati, saudara. Kalau dia tidak bangkit, iya. Kita bisa tetap berduka, kita bisa tetap grieving. Kita bisa tetap seperti Maria Magdalena. Lalu untuk apa lagi saya hidup? Apalagi tujuan yang saya mau capai? Semua yang saya lakukan untuk orang yang saya cintai. Sekarang sudah tidak ada. Lalu, apa yang saya bisa lakukan? Secara manusia benar, saudara. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus mengajarkan pada kita satu hal yang lain. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Seringkali yang terjadi adalah kita perlu mengorientasikan kembali kehidupan kita. Kita perlu mengarahkan kembali kehidupan kita. Dulu barangkali ini yang menjadi sasaran yang kita mau capai. Ini adalah tujuan kita. Ini adalah saya hidup adalah untuk ini. Sekarang setelah itu terjadi, sudah kita kehilangan, kita berduka, kita proses kedukaan kita diingatkan satu hal. Di dalam Tuhan Yesus selama kita masih hidup selalu ada harapan. Kita mulai beralih.
mencari alternatif, mencari satu tujuan yang baru, mencari satu sasaran yang baru yang kita perlu lakukan. Tuhan Yesus bangkit. Sekarang Maria, tadinya dia melayani di belakang barangkali, Tuhan mengubah kehidupannya, memberikan kepada dia satu misi yang baru. Saya bayangkan Maria di sini dia bukan cuma ngomong kepada para murid, mungkin pada waktu-waktu yang lain dia juga ikut ngomong. Kita tahu kalau kita lihat di sini Maria Magdalena rupanya seorang yang cukup emosional. Saya bayangkan saudara, pertemuannya dengan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang dia bicarakan terus, yang dia angkat terus sampai dia meninggal dunia. Dan saya bayangkan waktu dia meninggal dunia, dan dalam hal ini saya sedikit iri pada dia. Saya sedikit iri dengan para murid yang pernah melihat Yesus secara langsung, yang pernah berjalan dengan Yesus. Saya membayangkan waktu mereka meninggal, mereka membayangkan kembali saat-saat mereka bersama dengan Yesus. Dan kemudian mereka ingat kata-katanya, ingat dia waktu naik ke surga. Dan sekarang mereka membuka mata mereka di dalam kematian mereka untuk bertemu kembali dengan Yesus. Reuni di surga. Saudara, hidup kita selalu punya harapan. Cuma seringkali kita tidak bisa lihat. Karena kembali yang pertama tadi, kita biasanya hanya melihat kedukaan, kita tidak melihat apa yang kita punya. Kita melihat apa yang kita tidak punya. Kita melihat apa yang punya sekarang. Kita melihat apa yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan memberikan Maria Magdalena misi yang baru. Dan yang terakhir, Roma pasal 12 ayat yang ke-15, saudara mengajarkan kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kembali, tidak dikatakan di sini, bersukacita dengan orang bersukacita, kalau ada yang menangis, suruh dia berhenti menangis. Nggak ada, saudara. Ngajari dia bahwa menangis itu tidak perlu. Enggak. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita dipanggil sebagai komunitas iman untuk saling menguatkan. Kehadiran kita di sini, baik secara langsung maupun mungkin nanti waktu sana mendengar melalui YouTube atau melalui channel yang lain, kita membutuhkan komunitas iman di mana kita bisa saling menguatkan, di mana kita bisa mengutarakan isi hati kita, di mana kita bisa saling membantu. Itu sebabnya para murid setelah Yesus mati, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka saling menguatkan, mereka saling menangis barangkali. Saya tidak tahu berapa banyak di antara mereka, khususnya Maria ibu Yesus yang menangis di situ, dan dia dengan perempuan-perempuan lain barangkali dipeluk, dipegang bersama-sama dengan dia, murid-murid yang kebingungan, yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi mereka mendapatkan kekuatan dari fakta bahwa mereka masih punya kelompok, masih punya sama-sama. Itu berarti, saudara, kalau saya bisa kasih dua hal di sini. Yang pertama, belajar berterima kasih untuk teman-teman yang kita punya. Belajar berterima kasih dan menghargai orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita. Hargai persahabatan mereka, hargai pertemanan mereka. Jangan cuma berteman dengan orang karena kita mau sesuatu dari dia. Belajar lakukan hal yang kedua. Belajar menjadi teman yang memperhatikan teman yang lain. Jangan cuma mau diperhatikan. Pertama tadi saya katakan belajar menghargai teman-teman kita. Dengan kata lain, belajar menerima persahabatan mereka, belajar menerima cinta kasih mereka, belajar terima perhatian mereka, belajar hargai itu. Tapi juga belajar supaya kita juga bisa memberi. Jangan kita cuma mau dilayani dan mendapat dari teman, tapi kita tidak pernah memberikan. Hargai teman-teman kita, tapi juga sumbangsi, menjadi teman yang baik bagi mereka. Menjadi seorang yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, mau membuka telinga kita, sekalipun barangkali keluhan itu sudah bolak-balik nggak tahu berapa lama, tapi mari kita membuka telinga kita, tetap mau mendengar mereka, tetap mau memperhatikan mereka, tetap mau menyambut mereka. Banyak kali, saudara, dalam konseling, saya nggak tahu apa yang mesti diomongin, saudara, bingung saya. Dalam hati itu kadang-kadang cuma bisa berdoa, Tuhan ini masalah kayak gini ini gimana ngurusinnya ya. Saya nggak tahu apa yang masih dilakukan. Saya baru mengalami itu beberapa hari yang lalu. Seorang seorang
seorang datang kepada saya dan bicara mengenai apa yang dia alami dan saya nggak pernah nyangka bahwa dia mengalami itu. Saya tidak tahu saya mesti apa yang saya mesti lakukan. Saya tidak tahu. Setelah kita bicara kurang lebih 1 jam kemudian, saya cuma katakan boleh nggak kita berdoa. Setelah saya berdoa dia cuma bilang Pak Hengki terima kasih ya, menolong banget. Saya pikir apa yang nolong ya? Satu nasihat pun tidak ada yang saya berikan karena saya nggak tahu. Dan saya ngomong pada dia, saya tidak tahu apa yang saya mesti nasihati kamu. Saya nggak tahu apa yang saya mesti nasihati kamu. Waktu terakhir dia masih ngomong terima kasih ya sudah membantu sekali. Dan saya bukan merendahkan hati. Saya tidak tahu apa yang saya katakan pada dia yang membantu dia. Tapi seringkali saya juga mengerti apa yang dia maksud adalah ada orang bersedia mendengar, ada orang bersedia menampung, ada orang bersedia untuk kita curhat, saudara. Komunitas iman adalah tempat di mana kita bisa mengutarakan perasaan kita, isi hati kita, kesusahan kita, tempat di mana kita juga bisa menampung kesusahan, kedukaan, masalah yang sementara dihadapi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita menghadapi grieving, menghadapi kedukaan. Tidak mudah. Kadang-kadang grieving itu kita perlu selesaikan dengan obat, dibantu dengan obat, karena sudah depresi. Tetapi banyak kali asal kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan tetap dekat dengan kita. Ada orang-orang dekat dengan kita dan kita mau datang kepada mereka, membuka hati kita kepada mereka, dan kemudian belajar untuk melihat tujuan hidup saya yang satu sudah berubah. Sekarang saya mengalihkan kepada yang lain. Orientasi. Maria Magdalena dari mata air, dari air mata. Bisa dikatakan sekarang dia menjadi mata air yang memberikan kesegaran. Dari air mata yang membuat orang lain barangkali tidak mau mendekati dia karena nangis terus. Sekarang dia menjadi mata air yang menyegarkan orang karena dia bisa menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri pada dia. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Boleh saya minta Pak Handoko pimpin kita dalam doa, Pak? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di momen dan juga suasana Jumat Agung dan Paskah ini kami kembali diingatkan melalui peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab mengenai pertolongan Tuhan kepada Maria Magdalena. Tuhan, biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Hengki boleh mengingatkan kami semua bahwa sebetulnya masa-masa kedukaan ini adalah masa-masa yang seringkali kami hadapi. Tapi biarlah melalui pengajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah kami terima ini, boleh menguatkan, menghiburkan kami, sehingga kami juga nantinya ketika kami bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain yang sedang mengalami duka, biarlah Engkau bisa memakai kami untuk memberikan penghiburan dan menguatkan mereka. Kami serahkan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa itulah yang menjadi juga sebagai jaminan untuk setiap kami, untuk kami boleh tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami semua di dalam kehidupan dan juga pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.